الدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita mengaji subuh, indah mengaji bare daripada kaji ringan-ringan saja, cerita-cerita saja. Apa cerita? Dahulu pertama kali kami menjadi sumando orang Payakumbuh tahun 2009 balik. Ada orang Payakumbuh sebab Ambo sumando lo Payakumbuh. Ya. Jadi salah satu masjid tempat kami pertama mengaji itu di Payobaswang, namanya di Payakumbuh. Sampai di situ maghrib, Ambo diunjukkan menjadi imam. Imam Zat. Sebelum maju jadi imam, Ambo bertanya kepada pengurus, Pak, di siko doa basamu atau doa surang-surang? Ambo tanya dulu, di siko doa basamu-samu atau doa surang-surang? Kece apa tuh? Doa basamu-samu Ustaz. Doa basamu-samu Ustaz. Sehingga majulah Ambo sholat. Setelah sholat Ambo pimpin zikir, Ambo pimpin berdoa. Sudah itu kece apa tuh? Terima kasih banyak Ustaz. Batu Pak, sabab lai Ustaz bertanya dulu sebelum menjadi imam. Banyak Ustaz datang kemari menjadi imam, tapi tidak menghargai apa yang biasa dilakukan di masjid kami. Ya, itu ceritanya Pak. Alun masuk kaji lu Pak. Ayo ke kaji. Pembuka. Ya. Ambo sampaikanlah kepada beliau, Pak, Ambo dahulu sajak di pesantren Allah diajarkan oleh guru kami di pesantren, dimanapun kalian nanti pulang kampung, istilahnya kalau libur panjang itu Pak ya, di mana saja kalian nanti pulang, kalau ada amal kebiasaan di kampung yang berbeda dengan apa yang dibiasakan di pesantren, asal bukan maksiat maka jangan diingkari. Sehingga walaupun Ambo pribadi tamat Parabe itu sekolahnya sekolah kaum muda. Itu dipesankan oleh guru, andai nanti di kampung orang zikir doa surang-surang, jadi. Andai nanti di kampung halaman orang zikir dan doa bersama-sama, jadi. Andai nanti ternyata di kampung halaman orang bertahlil, awak bisa lo memimpin. Itu dahulu ditekankan oleh guru di pesantren. Apalagi kemudian pai pulo kuliah ke Mesir. Di Mesir itu semakin banyak ragamnya Pak. Banyak pula ragamnya dari apa yang kita dapati di kampung. Sehingga sudah tidak relevan lagi kalau misalkan kaum muslimin sekarang masih juga ribut gara-gara hal-hal kecil seperti ini. Ini kontras Bapak Ibu ya. Kalau di situ terima kasih kecil beliau. Ada lo mau saji dekik-dekik situ. Ketika Ambo datang ke situ sholat, nan Ambo dapati jamaah di situ memang tak ada doa basamu, tapi ketika pengajian Pak RT di situ bertanya, Ustaz, ba'a sabananya hukum zikir dan doa basamu setelah sholat. Itu tanya Pak RT-nya. Ambo tanya balik, Pak, bako apa tanya puluh hukum zikir dan doa basamu sudah sholat? Kironyo kecik Pak RT ko, selama ini di masjid kami sebenarnya zikir dan doa itu basamu Ustaz. Tuh
Allah beberapa bulan terakhir ko kami tidak berzikir, tidak berdoa bersama oleh sebab ada ustaz datang ke masjid kami keceknya doa dan zikir setelah sholat itu tidak karajo Nabi. Kalau bersama tidak karajo Nabi. Jadi bahasa bananya hukumnya ustaz. Nah, sehingga ketika itu ambo jawab, Pak, dalam Sahih Bukhari ya tuh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annal jahra bidzikri ba'dal maktubati kana inda ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menjaharkan zikir setelah salat fardu itu ada di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kece ustaz tadi indak karajo Nabi. Dan kece Ibnu Abbas ado di masa Nabi. Mana lebih tahu? Ibnu Abbas. Oh, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sabana Ibnu Abbas sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Ya, termasuk abadilah khamsah. Itu yang pertama. Orang sekarang banyak menyatakan indak karajo Nabi atau indak ado hadisnya atau indak ado dalilnya. Padahal bukan indak ado, Pak. Inyo Nabi tidak tahu. Bagi contoh di muka kau ada sama-sama, Pak. Ada sama-sama muka kau, Bu. Ada ulah tak di situ, Pak? Ada ulah. Yo mana ada? Harusnya jawab tidak tahu. Antah ado, antah indak, nanawa tidak tahu. Tidak bisa awak mengecek tidak ado langsung, tidak bisa perlu awak mengecek ado. Sebab awak alun mama resita masuk ikut. Ya, Nabi nak doa bersama sudah solat. Ya, Nabi nak zikir kareh-kareh, misalkan ada orang mengecek serupa itu, Pak ya. Ternyata ada. Kalau ada apa jadinya? Berarti ada dalil itu yang pertama. Kalau di Al-Qur'an bagaimana, Ustaz? Kan ada surat Al-A'raf ayat 55, ayat 105 juga. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Tuhanmu dengan tadarru', dengan rendah diri, wa khufyah, dan suara pelan. Kan jalih ayatnya tuh, Ustaz. Masalah itu apa? Nandak buliah itu ma ambil ci ayat picing mato di ayat dan lain. Abu Jalih kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 apa kata Allah? Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Apabila kalian sudah menuntaskan ibadah kalian, maka sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebut ayah-ayah kalian atau lebih kalian. Surah Al-Baqarah ayat 200. Berarti ada dalil zikir khafi, zikir sir di dalam Al-Quran? Ada pula dalil zikir kareh di dalam Al-Quran? Ada. Ya, masalahnya. Kalau doa Ustaz, doa bahasamu. Kalau doa bahasamu apa kira-kira? Amu kecean. Kalau bapak ibu baca Quran dan dapet ayat dalam ayat tu Rabbana Pak ya. Contohnya apa? Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat salah, dua-duanya berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau judulnya Rabbana, itu doanya surang-surang atau bersama-sama? Sama, namanya Rabbana.
Oh, berarti boleh Ustaz doa bersama? Boleh. Boleh zikir bersama-sama? Boleh. Kurang naik haji, Pak. Kurang naik haji, Bu. Itu apa yang dibaca? Labbaik Allahumma. Surang-surang atau sama-sama? Zikir enggak? Zikir. Hari raya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Itu zikir enggak? Bisik-bisik atau kadang-kadang? Ada tahu orang takbiran raya. Enggak ada, Pak. Pasti jahar tu. Tapi, bahagia juga. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in ini karya Syekh Zainuddin Maliabari. Syekh Zainuddin Maliabari ini termasuk guru Syekh Ahmad Khatib Minangkabau juga. Judulnya Fathul Mu'in. Di situ dijelaskan bahwa untuk setelah selesai sholat lebih baik zikir sendiri, doa sendiri. Kecuali jamaah tidak pandai berzikir, jamaah tidak pandai berdoa, imam membantu. Ya Pak, imam membantu zikir, imam membantu doa. Ambo tanyalah ke ibu-ibu di situ, juga pak-pak di situ, Pak. Nanti Pak RT tadi bertanya. Ibu-ibu, ya bapak-bapak, salamu bara bulan ko, ketika imam ndak do memimpin doa, ndak do memimpin zikir, pandai berzikir surang. Pandai berdoa surang. Ndak siko santiang ko surang. Nah di sinan kan? Pandai je. Anyang saudara. Ya kemangece ndak pandai malu dulu. Kiranya memang ndak pandai. Orang ndak pandai berzikir, orang ndak pandai berdoa. Doa ndak pek-peknya duonya. Nak atina cek, Allahumma barik lana cek. Ya. Imam ndak perlu menolong zikir, imam ndak perlu menolong doa. Itu sudah salat manganya Icak-icak berzikir Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Caliaknya kawannya nan pandai. Ini ndak tahu nak dibaca Pak. Tapi icak-icak salah dulu. Kalau tangan kawannya lah mulai mendeko, aku subhanallah. Kalau berhenti kawannya, lah sudah. Tunggu dulu tangan kawannya manggadi balik. Kalau manggadi balik berarti alhamdulillah. Berhenti lo kawannya, tunggu lo kawannya manggadi balik berarti Allahu Akbar. Kalau lo pakai tangan kawannya doa alaikum. Kawannya panjang doa naninya. Ya Allahumma barik lana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baku alunnya turun-turun tangan kawan ko aja enak. Doa awak lah habis aja. Ujung-ujungnya nyo kaman caliak kawannya juga nan pandai berzikir. Lebih encak berarti ditolonglah di imam, dibantu di imam. Itulah fenomena kita sekarang. Tak begitu paham bahwasanya ternyata di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun khilaf itu ada. Itu tertulis ya di dalam kitab adab-adab membaca Al-Quran Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan cara baca Quran 3 orang sahabat Nabi yang berbeda-beda. Yang disebutkan siapa saja? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Bilal satu lagi, Bilal bin Rabah. Abu Bakar As-Siddiq membaca Al-Quran suara beliau sir. Babisi saja baca Quran. Sayyidina Umar bin Khattab kalau membaca Al-Quran suaranya jahar, garing baca Quran. Kalau Bilal bin Rabah membaca Al-Quran yang dibaca oleh beliau ayat-ayat pilihan. Kalau umpama di kampung-kampung mungkin dibacanya wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian dibaca ayat kursi. Sudah dibaca ayat kursi syahidallah. Kemudian itu melompek-lompek ayat-ayat pilihan saja dibaca. Bilal bin Rabah seperti itu membaca Al-Quran.
Ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa membaca Al-Quran dengan suara sir? Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Innalladzi unajihi yasma'uni. Sesungguhnya zat yang aku sedang bermunajat dengannya, sesungguhnya Allah itu mendengar aku. Jadi tidak perlu kare-kare. Kalau Bapak Ibu cukup mendengar Abu Bakar saja, Umar aku apalah. Aku kare-kare hanya membaca Quran. Dikiranya pakar Allah itu juga. Tapi Nabi itu adil. Ditanya pula kepada Umar bin Khattab, kenapa baca Quran dengan suara jahar keras? Apa jawab Umar bin Khattab? Tanbihan lil ghafilin wa tasjiran lisyayatin atau kama qala. Supaya tidak lalai, supaya tidak terkantuk. Ghafil itu kan lalai, terkantuk. Ya, coba ibu baca Quran bisik-bisik. Itu Pak. Tapi kalau Umar bin Khattab membaca Al-Quran dengan suara jahar keras, itu fungsi pertama supaya indak talena terkantuk. Yang kedua, tasjiran li syayatin, untuk manusia setan. Aduh, apa? Untuk manusia setan. Jangankan setan makhluk halus, setan kasih pun tausiah itu Pak. Ya, ada tetangga baduo, kedua-duanya sama-sama rajin membaca Al-Quran tengah malam. Yang tiga jago sama-sama rajin membaca Al-Quran. Dan seorang membaca Al-Quran sir, dan seorang membaca Al-Quran jahar. Ibu maliang ke situ jam 3. Rumah saya kira-kira masuk maliang. Setan kasih pun takut Pak. Ya. Itu fadilah baca Quran. Kalau garah-garah guru ambo, si Aceh lain yang takui, saya maliang masuk orang parokok, batu Ustaz. Ini betul batu malam. Ya. Jadi setan itu musuh yang nyata, dan oleh Umar bin Khattab diniatkan Pak, diniatkan. Bakok kali membaca Al-Quran, niatnya manusia setan itu makanya sahabat Nabi nan kalau bahasa lisia jo setan main dah siapa? Umar bin Khattab. Sebab ibadah kecil pun yang beliau lakukan niatnya untuk apa? Manusia setan. Nah, kalau Bilal gimana Ustaz? Bilal ini membaca Al-Quran tadi ayat-ayat pilihan. Tidak berurut. Jawab Bilal apa? Ajma'ut thayyiba bit thayyibi. Saya mengumpulkan yang baik dengan yang baik. Yang saya baca adalah yang baik dengan yang baik. Kalau yang baik dibacakan tak apa. Ya, tidak masalah. Tiga-tiganya diberikan pujian oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dicela. Tidak ada Nabi mengecek Mar. Aku kali-kali nak baca Quran tu. Aku empat ke Allah. Koko lain kalau misalkan ada masalah lain Pak ya, ada orang sakit misalkan kali-kali baca yo jalan. Ya. Jadi masalah khilafiyah tadi ini kan bukti wujud bahwa kita ini ingin bersatu sebagai saudara. Banyak orang sekarang mengaku ingin jadi orang bertakwa. Ya, Pak. Setiap Jumat diulang-ulang oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mau jadi orang bertakwa? Mau. Baca doanya. Baca ayat setelah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ada jami'ah di situ. Berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya. Sadonya dipecik. Banyak orang sekarang berdalil, betul ada hadisnya. Iya, tapi apakah semua dalil dia pegang atau dalil yang nyusuko saja?
Berpegang kepada dalil yang disukai ini yang berbahaya, Pak. Dalilnya ada, tapi nyo picing matu untuk dalil-dalil lain. Kalau nakal-nakal murid-murid ambo di sekolah, itu aco anak-anakku kalau ada razia rambut, razia kuku, masuk guru ke kelasnya, ke dicolaan nabuaknya, kecik murid itu, Ustaz, bakok bacolaan nabu ambo. Dek panjang kecik Ustaz. Ajawe anak tu, abu Nabi kan panjang lo Ustaz. Ya, abu Nabi kan panjang lo Ustaz. Kan sunnah babu panjang tu tu. Jadi balik ke kantor guru tukang colak, Pak. Melapor kan bos. Ustaz, santiang-santiang murid Ustaz tu ya. Betul. Jadi kawak colakan abuaknya, melawannya, menjawabnya. Keciknya abu Nabi panjang. Ustaz masuklah balik botaan abu anak-anak itu namanya. Bakok botaan Ustaz. Memang abu Nabi panjang, tapi Nabi pernah Nabi botak, Pak. Nabi sudah haji botak enggak? Berarti sunnah Nabi ya buat panjang atau buat botak? Kadungo-dungonya. Masalahnya orang-orang kini nan diambilnya nama nan katuju deknya saja. Tiba nan dia buat hadis abu Nabi panjang diambilnya. Ketika buat Nabi botak, cek tak tahu. Termasuk zikir, termasuk doa tadi. Mungkin preferensi pribadinya naninyo suka mengamalkan zikir surah labih tanang. Mungkin naninyo pribadi itu naninyo suka. Diambilnya saja sore Al-A'raf ayat 55 tadi. Zikir itu khufiyah. Tapi kan enggak boleh awak meninggalkan sore Al-Baqarah ayat 200 tadi, Pak. Dalil zikir jahar kan juga ada, bukan cuma dalil zikir khafi yang ada. Itu yang dimaksud apa tadi? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Semuanya asal bertumpu kepada Al-Qur'an, kepada hadis, maka itu disebut i'tisam. Berpegang kepada tali Allah semuanya. Ndak ada cerita nan berpegang dengan sunnah kau cuma Syafi'i. Ndak ada cerita yang berpegang cuma Hambali, ndak boleh. Kelompok ambo saja nan sesuai sunnah. Kalau kelompok lain tu syubhat, tak boleh apa. Kan itu musibah gini. Elah dulu gini klasifikasi ustaz. Aku ustaz sunnah ke. Kalau aku ustaz bid'ah. Aku ustaz wajib ceknya jadilah. Aku ustaz sunnah, aku ustaz syubhat. Apa standarnya ustaz kau syubhat? Janggutnya kurang panjang. Ayah juga kepada. Bakok kurang panjang janggut ustaz, tanya nah dulu. Ya Pak, memelihara jenggot sunnah enggak Pak? Sunnah, betul sunnah. Badoso enggak kalau enggak dipanjangkan? Kan enggak badoso. Bakok enggak dikerajaukan sunnah, sunnah. Apa kan kalau dikerajaukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ambo kecian, siang cik rugi. Kalau tentu rugi le Pak. Malam kita buat analogi. Ambo kan misalkan sebagai guru, ambo tinggal kampung kan Bukit Tinggi. Bukit Tinggi angin atau dingin, Pak? Mana tinggi pada sikut? Mana lekik Jumat hari itu, Bu? Hah? Mana lekik Jumat hari? Mana langit? Kanak-kanak ada Pak pulang tu ya, alasan. Biasa awak dingin. Jadi sumando orang pikung buah kiranya angin. Ambo biasa puasa Senin Kamis tu kalau di Mesir puasa Daud gele ya cuk. Ketika di Mesir dulu pulang jadi sumando orang pikung buah, ambo bawa juga kebiasaan puasa Daud. Tapi taraso dia awak ketika jadi guru maja puasa itu agak pemberang Pak. Ya, anak permisi ke WC permisi je lah. Tagak saja anak Pak. Tagak dulu. Agak pemberang Pak kalau puasa Pak. Saya mau berpikir mungkin ibadah yang cocok untuk ambo bukan puasa. Tapi setiap Senin, setiap Kamis tu ambo tanya ke anak-anak murid, sianan puasa hari ko. Pak Ustaz, aku 5.000 beli pop es. 10.000 beli boba.
beli jus. Ini Pak, ini kayak ambo dapat pahala puasa tak? Insyaallah ya. Ambo puasa tak? Itu nak buat muka suit tadi, meninggalkan satu sunnah belum tentu langsung rugi, karena pintu sunnah yang lain ada untuk dapat pahala yang sama. Ternyata amal boleh jadi berbeda-beda, termasuk ikut sunnah batu. Tapi jangan gara-gara jam duit ustaz kurang panjang, aku ustaz kurang sunnah, ustaz ku syubhat. Sebab boleh jadi nan ustaz ku jam duitnya pendek, apa tuh dek mengajar sunnah nan lain. Apa contoh sunnah nan lain? Mambuik sanang bini, Pak. Ya Bu. Ya. Jangguik segiko sunnah. Jangguik segiko sunnah. Wak sepakat ndak donan doso deh Pak ya. Ndak donan badoso. Tapi kalau kebetulan bini sukunya jangguik singkit saja, dapat pahala enggak? Tapi kalau bini menyuruh udah jangan sembahyang, itu ya nak dia tu. Itu maksiat tu. Udah tak boleh puasa hari itu maksiat tu. Iko kan tadi sepakat dulu ya, ini bukan maksiat. Kini bini sukonya jangguik sepanjang iko. Sanang bini menceli awak, ibadah tak tepat? Ibadah. Jadi ibadah aku apa? Antalqa akhaka biwajhin talqin. Itu kan juga ibadah. Kita menjumpai saudara kita dengan wajah yang sanang orang mencari. Banyak ternyata pintu ibadah. Tidak cuma satu yang kita pahami tadi. Orang sekarang cuma dapat satu dalil, satu ayat, satu hadis. Dipakailah nanti hadis tadi untuk menembak-nembak orang. Itu tidak boleh. Efeknya apa? Efeknya dia klaim cuma dia yang berpegang dengan tali Allah, berpegang dengan sunnah, yang lain tidak. Efeknya bagaimana? Tidak terwujud takwa tadi. Takwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. Lanjutannya apa? Wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Kan ikut pengka cerai-berai umat. Masalahnya kini ikut po. Umat Islam ini sudah terbiasa bercerai-berai, Pak. Ndak nanya rajin kamu saji, Pak ya. Di lapau benar cerai-berai. Bakok cerai-berai di bola. Ambo Madrid, ambo Barcelona, ambo Ronaldo, ambo Messi. Macakak kamu gara-gara bola, Pak ya. Kan cekak gitu. Nah, kalau milih gubernur ambo 01, ambo 02. Kan itu gaya orang ini. Tidaklah masalah agama, Pak. Aduh saja sebab orang bercakap. Zaman kini masa-masa kampanye kalau apa bunyi saja jam. Kalau apa foto bentuk boleh enggak, Pak? Kalau mau dia sabananya kan boleh. Tapi kalau lagi dekek-dekek pemilu, amo bercakap atau bercakap gara-gara ikut atau gara-gara tidak lo? Maka itu nan perlu diperbaiki ya. Perbaiki itu pahami bahwasanya tujuan kita apa tadi? Takwa. Bahwa wujud takwa itu bapaci kepada tali Allah sadonyo. Jangan kalamak dewa saja. Babeda amal orang Jawa hargai kecuali kalau maksiat. Maksiat ayo ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bukan maksiat hargai. Tujuannya supaya apa? Wala tafarraqu, supaya tidak cerai-berai. Itulah barangkali kajian kita pagi hari ini. Ya Bu, ya Bu. Tertib. Ya. Ya. Nggak usah. Ya. 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 Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
zikir itu setelah sholat sunat atau sebelum sholat sunat, kan seperti itu. Tidak ada keafdolan manapun. Tapi kalau misalkan bapak ibu ingin ambil tertib, sabana-bana-bananya kalau nanti dilakukan Nabi, sholat sunat kan di rumah. Berarti zikir dulu. Ya, setelah sholat zikir dulu, setelah zikir pulang di rumah baru sholat sunat. Itu dimaksud Nabi. Tapi ibu jadi ibu coba-coba loh. Pulang ibu rencana sholat sunat di rumah, lalu cucu nanti minta gendong di rumah, enggak jadi sholat. Ya. Jadi kalau ingin sholat di mana? Di masjid. Mana dahulu? Zikir dulu baca. Ya, zikir dulu, istighfar dulu. Istighfar, alhamdulillah. Karena memang itu kan zikir ba'dal maktubah. Zikir setelah sholat wajib. Lepas itu baru kemudian kita sholat sunat. Itu ambo hadisnya alun dape, akan tetapi wallahu alam mungkin nanti bisa dipreso, tapi itu senada dengan firman Allah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik agar perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Termasuk la ilaha illallah kan perbuatan baik. Nah, bisa menghapus perbuatan buruk. Kemudian zikir tadi ya Bu ya. Nggak ada syarat, mau junub, mau haid, mau lano, duduk, tagak, di WC pun boleh zikir. Tapi di WC jangan dilafazkan, di hati saja. Ya, di hati saja. Allah Ta'ala a'lam. Itulah perasaan awak jadi ustaz. Apa ya orang lah makan goreng. Allah Ta'ala a'lam. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.